Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang dinamakan konsep hati. Konsep hati menurut para sufi, utamanya menurut Imam Ghazali, Imam Ibnu Athaillah dan Ibnu Arabi, yang ketiga-tiganya merupakan tokoh sufi yang terkenal pada masanya. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan satu-satu apa pengertian konsep hati menurut mereka berdua. Di sini kita akan membahas yang pertama konsep hati menurut Imam Ghazali, yang kedua adalah menurut Ibnu Athaillah, dan yang terakhir adalah menurut Ibnu Arabi. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep hati, perlu kalanya kita mengerti apa sih yang dikatakan sebagai hati itu. Hati secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yakni qalbun, yang memiliki arti membalikkan. Sedangkan secara istilah memiliki arti sebagai salah satu aspek terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa menilai benar salahnya perasaan, niat, angan-angan, pemikiran, hasrat, sikap, dan tindakan seseorang, terutama dirinya sendiri. Jadi hati ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti membalikkan. Kenapa kok dikatakan sebagai qalbun? Karena umumnya hati ini mudah berubah. Kadangkala kita itu merasa taat kepada Allah, dan kadang pula kita sering melakukan maksiat. Oleh karenanya, karena kondisi hati ini yang selalu berubah-ubah, maka itu dikatakan sebagai qalbun, yang gampang membolak-balik, gampang berubah tergantung situasi dan kondisinya. Itu pengertian hati secara bahasa pada umumnya. Kemudian menilik dari pengertian hati menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali di sini merupakan salah satu ulama sufi yang memiliki karya terbesarnya, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Hati menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang bersifat metafisik dan manusia hanya bisa memahaminya melalui perenungan dan mujahadah dalam dirinya. Jadi hati ini merupakan, menurut Imam Ghazali, bukan hanya sekedar organ tubuh, tetapi memiliki fungsi sebagai metafisik. Artinya apa? Hati bukan hanya sekedar organ tubuh, tetapi dia dapat difungsikan sebagai penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Jadi menurut Imam Ghazali, untuk menyaksikan zat Tuhannya itu diperlukan zat yang samar, zat yang metafisik yang bernama qalbu. Yang mana dengan qalbu itu dia bisa memahami zat Tuhannya, bisa merenungi kesehariannya, dan bisa mujahadah, bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan semua itu terletak pada organ tubuh yang bernama qalbu. Itu menurut Imam Ghazali. Nah, hati juga salah satu perkataannya Imam Ghazali itu, hati manusia itu diibaratkan sebagai kota yang memiliki pemerintahan, yang mana hati dalam itu bertindak sebagai raja, badan sebagai seluruh wilayah yang dipimpin, akal sebagai perdana menteri, syahwat sebagai gubernur, dan amarah sebagai musuh. Kalau raja itu tidak menjalin koordinasi, tidak menjalin komunikasi yang sehat kepada
Perdana Menteri, kepada gubernur, dan kepada seluruh wilayah yang dia perintah, maka besar kemungkinan kota yang dia pimpin itu akan hancur. Sama halnya dengan hati. Hati kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak dirawat dengan baik, maka seluruh unsur-unsur terutama perilaku manusia kesehariannya itu juga akan rusak. Jadi hati yang tidak dikelola dengan baik itu dapat mengantarkan manusia terhadap jalan-jalan yang memang tidak diinginkan, seperti berbuat maksiat dan dosa. Oleh karena itu, sesuai dengan hadis Nabi, bahwasanya Allah menciptakan segumpal daging, yang mana apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk pula lah semua anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, maka ketahuilah segumpal daging itu yakni bernama hati. Maka hati di sini memiliki peran untuk bisa mengatur kedepannya bagaimana kita membawa tubuh kita. Nah, dalam pengertian Imam Ghazali itu ada yang namanya makomat. Makomat di sini adalah tingkatan. Jadi untuk menuju tingkatan hati yang baik harus melalui tingkatan yang ini, ya, yang ada 6 ini: taubah, zuhud, warok, sabar, tawakal, dan ridho. Taubah itu apa? Taubah itu adalah diri kita berusaha untuk berhenti berbuat dosa dan kita menyesali perbuatannya dan kita tidak ingin mengulangi perbuatan dosa itu. Jadi taubah secara bahasa garis besar adalah kita berusaha diri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, berusaha kembali kepada jalan yang benar dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Itu yang namanya taubat. Kemudian zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah menghindari atau meninggalkan perkara yang dianggap tidak penting menuju perkara yang lebih penting. Dalam artian secara bahasa kasarnya, zuhud itu adalah lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Jadi orang yang zuhud itu memang dalam realitas kehidupannya terlihat tampak miskin, tampak tidak punya apa-apa, seperti orang-orang yang gelandangan. Tetapi sebenarnya manusia diciptakan itu bukan untuk kaya-kayaan, akan tetapi untuk berlomba-lomba mencari atau menuju ke jalan akhirat. Itu yang dikatakan zuhud. Kemudian waro. Waro itu adalah sikap hati-hati kita terhadap sesuatu perkara yang hukumnya syubhat, karena khawatir perkara syubhat itu dapat mengantarkan kita ke perbuatan yang dosa. Jadi kita bersikap hati-hati terhadap pengambilan keputusan atau tindakan atau pengambilan barang. Semisal kita hendak makan, kita harus ngerti dari manakah nasi yang kita makan ini, apakah ini nasi yang halal dari uang yang halal atau nasi di sini merupakan hasil curian. Dan di sini termasuk bagian dari waro. Kemudian sabar. Sabar adalah suatu kondisi hamba ketika ia menerima dirinya ketika ia ditimpa dengan musibah. Jadi sabar di sini adalah suatu ikatan hamba ketika ia menerima dengan apa adanya yang diberikan oleh Tuhannya terkait musibah atau kenikmatan. Jadi sabar itu ada 3: asobru ala maksiat, sabar terhadap maksiat, kemudian sabar terhadap kenikmatan, dan sabar terhadap ketaatan. Kemudian yang kelima adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang kita usahakan, baik cara kita bekerja ataupun beribadah,
kita serahkan semuanya kepada Allah. Terkait hasil akhirnya itu merupakan keputusan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ridho. Ridho adalah eh, ridho adalah keputusan kita atau tindakan kita itu menerima terhadap apa yang Allah anugerahi terhadap kita. Kemudian menurut Ibnu Athaillah, hati adalah tempat bersumbernya segala kebaikan yang berasal dari cahaya ketuhanan. Perlu diketahui bahwasanya Ibnu Athaillah di sini merupakan salah satu ulama yang termasuk tokoh sufi dengan karya yang cukup terkenal, yakni kitab Al-Hikam. Menurut Ibnu Athaillah, hati merupakan tempat bersumbernya segala kebaikan yang berasal dari cahaya ketuhanan. Jadi hati ini sebagai tempat memancarnya kebaikan. Hati yang baik itu akan menyerap kebaikan. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa melatih agar hati kita terus berusaha berbuat baik? Maka dalam konsep hatinya Ibnu Athaillah membaginya dengan 3 fase. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua adalah tahalli, dan yang terakhir adalah tajalli. Takhalli adalah suatu pengosongan diri dari perbuatan-perbuatan yang dosa dan mengisinya dengan nilai-nilai positif. Takhalli, pengosongan diri. Jadi kita berusaha melepas diri dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Adapun perbuatan takhalli itu seperti kita bertaubat, tidak mengerjakan maksiat, atau dengan zikir, mengingat Allah, kemudian istighfar, memohon ampun kepada Allah dan memesan. Ini takhalli. Jadi sebelum sampai ke fase berikutnya, hendaknya seorang hamba itu bertakhalli, mengkosongkan dirinya dari segala sesuatu yang membuat hatinya kotor. Ketika takhalli ini sudah berhasil, maka otomatis hati seorang hamba itu sudah bersih. Ketika hati hamba ini sudah bersih dari kotoran-kotoran, maka hendaknya ia lanjut ke fase berikutnya, yakni tahalli. Tahalli itu apa? Yakni tahalli menghias diri atau menghias hati dengan amalan-amalan yang bersifat positif atau bernilai ibadah, seperti zuhud, sabar, syukur, khauf. Khauf di sini adalah takut kepada Allah. Dia merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah selama 24 jam. Jadi orang yang khauf ini adalah orang yang merasa was-was. Ia merasa dirinya telah dijaga oleh Allah selama 24 jam. Yang kemudian menyebabkan dirinya itu berusaha untuk tidak melakukan dosa. Kemudian setelah khauf ada ridho, ada tawakal, kemudian mahabbah. Mahabbah di sini adalah puncak dari yang namanya fase tahalli. Mahabbah adalah cinta. Cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah berarti dia telah memusatkan seluruh kegiatannya hanya untuk semata-mata beribadah dan bertobat kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah tajalli. Tajalli adalah nampaknya suatu zat. Tajalli zat menurut Ibnu Athaillah. Jadi setelah hati seseorang itu kosong kemudian diisi dengan perbuatan yang positif, maka nanti akan ada fasenya, yakni tajalli. Zat ketuhanan itu akan nampak sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, wurudul imdad biasa bil istidad wa syurukul asrari ala hasabi sofail asrar. Datangnya karunia Allah berupa warid itu tergantung dengan persiapannya, sedangkan terbitnya nur ilahi tergantung beningnya hati. Artinya apa? Jadi dalam
tajalli itu dalam kitab Al-Hikam ada yang namanya warid. Warid itu apa? Warid adalah cahaya ketuhanan. Nah, cahaya ketuhanan ini akan muncul ketika seseorang itu telah bertajalli. Maka datangnya warid itu tergantung dengan persiapannya. Warid keanugerahan Allah, cahaya ketuhanan itu akan muncul tergantung dari persiapannya. Artinya, warid itu akan benar-benar sampai kepada hati seorang hamba apabila dia itu telah mengamalkan yang namanya takhalli dan tahalli. Baru nanti ada yang datang bernama warid atau nanti bisa disebut sebagai proses tajalli. Sedangkan terbitnya nur ilahi tergantung benihnya hasil. Artinya, setelah warid itu masuk ke dalam hati, itu tidak sepenuhnya langsung memancarkan cahaya. Nah, ada kalanya nur yang masuk, warid yang masuk ke dalam hati, itu belum memancarkan cahaya, gara-gara di dalam hatinya itu masih menyimpan dosa-dosa kecil, seperti ya riya, atau sum'ah, atau penyakit hati kecil lainnya. Sehingga dengan adanya penyakit hati itu dapat menghalangi terbitnya nur ilahi yang berada di dalam hati. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsep hati menurut Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi, organ tubuh manusia adalah menurut Ibnu Arabi, hati adalah organ tubuh manusia yang mampu menyaksikan realitas ketuhanan tergantung kesucian hatinya. Jadi menurut Ibnu Arabi, fungsi hati itu adalah menyaksikan realitas zat ketuhanannya. Namun, realitas ketuhanan itu bisa tampak tergantung dengan kesucian hatinya. Nah, oleh karenanya dalam sebuah fatwanya, Ibnu Arabi menggambarkan hati itu ibarat cermin. Ada kalanya yang berbentuk lingkaran, segitiga, kotak, dan ada kalanya cermin yang bersih dan ada cermin yang kotor dipenuhi debu. Maka untuk bisa melihat cermin, kita harus bisa membersihkan cermin tersebut dari kotoran. Kalau kita ingin bercermin, ingin tahu siapa diri kita, maka untuk bisa melihat diri kita yang sebenarnya, maka bersihkanlah dulu cermin itu. Maka kemudian nanti kita bisa melihat diri kita yang sebenarnya. Lah, karena hati ibarat cermin, maka untuk bisa melihat realitas ketuhanan diperlukan cermin yang bersih atau hati yang bersih. Adapun cara membersihkan hati itu dengan mengisinya dengan membaca sholawat, berzikir, membaca Al-Quran, yang semuanya termasuk salah satu cara untuk bisa membuat hati kita bersih. Nah, kalau hati kita sudah bersih, maka kita sudah mampu menyaksikan realitas ketuhanan yang tampak. Jadi kalau menurut Ibnu Arabi, proses tampaknya zat itu tergantung dengan kesucian hatinya. Semakin suci hati kita, semakin bersih hati kita, maka semakin tampak realitas ketuhanan. Nah, ini tadi tajalli al-haq, ketika hati telah suci dari godaan dunia, syahwat, nafsu, dan maksiat. Jadi tajalli al-haq, tampaknya zat yang hak, itu bisa tampak kalau hati kita telah suci dari godaan duniawi, syahwat, nafsu, dan maksiat. Kesimpulannya, jadi ketiga tokoh sufi ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang hati, mulai dari aspek pembersihan, perjalanan spiritual, hingga hakikat keberadaannya. Pemahaman terhadap konsep hati ini sangat penting bagi setiap muslim yang ingin mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membersihkan hati, mengisinya dengan cinta kepadanya, dan menyadari hakikat keberadaannya, manusia dapat mencapai tingkat spiritual yang tinggi dan meraih kebahagiaan sejati. Jadi, walaupun ketiga tokoh ini merupakan sama-sama tokoh sufi,
Mereka semua memiliki perbedaan pandangan terkait pengertian apa itu konsep hati dan bagaimana caranya untuk bisa menyaksikan realitas ketuhanan. Kalau Imam Ghazali, hati adalah sebagai organ tubuh yang bersifat metafisika, sedangkan Ibnu Athaillah itu mengatakan hati sebagai alat untuk bisa terbit atau tempat bersumbernya cahaya ketuhanan, sedangkan menurut Ibnu Arabi, hati itu adalah ibarat cermin yang mampu menyaksikan realitas ketuhanan. Kiranya itu dari saya Rifki Munasor, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tutur kata atau penjelasan yang mungkin kurang dipahami, saya selaku pribadi yang penuh dosa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.